Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yosef, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yosef suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yosef mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yosef, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yosef berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Bapak Ibu pasti sudah mendengar kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan, bahwa kita Keuskupan Tanjung Karang sudah mempunyai uskup baru. Kemarin siang waktu Roma jam 12 siang diumumkan di Roma, kita jam 6 sore diumumkan di Gereja Katedral oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Nama uskupnya Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo. Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo. Menurut hukum gereja, seorang uskup yang terpilih paling lambat 3 bulan setelah diumumkan harus ditabiskan. Saya sebagai ketua panitia nanti dengan tulus hati meminta kepada seluruh umat untuk berdoa kerjasamanya dan dukungannya dalam pentabisan uskup kita tercinta. Karena saya orang yang tulus hati, kalau meminta ditolak tidak sakit hati. Itu. Dan belajar dari pengalaman Santo Yosef ketika menerima tanggung jawab, diterima dengan tulus hati.
Santo Yosef adalah orang yang tulus hati. Mari kita memeriksa diri kita pribadi-pribadi. Apakah kita orang yang tulus hati? Orang yang tulus hati punya ciri-ciri: tidak mudah lelah, tidak mudah marah, kuat menanggung beban kehidupan, terutama beban tanggung jawab. Orang yang tulus hati membuat yang ruwet menjadi sederhana. Sebenarnya panggilan Santo Yosef itu ruwet. Ruwetnya bagaimana dia belum hidup sebagai suami istri, tetapi Maria sudah mengandung. Kalau Bapak Ibu punya keluarga atau anak yang belum hidup sebagai suami istri sudah mengandung, pasti terasa ruwet. Tidak apa-apa, dia calon pastor. Siapa tahu besok jadi uskup. Ini putranya Dr. Paulus. Diambil aja, Bu. Tidak usah marah. Besok kamu jadi uskup ya, Dek ya. Ya, biar diberkati Tuhan dia. Sampai mana saya tadi? Tulus hati ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya keluarga yang hamil di luar nikah, ruwet pasti ya. Marah, kecewa, kalau digugurkan dosa yang sangat besar, tetapi harus diambil sikap yang baik. Santo Yosef menyelamatkan itu semua karena kita tulus hati. Bapak Ibu kalau gampang tersinggung meskipun niatnya baik, tujuannya baik, itu belum tulus hati. Karena punya pamrih, entah pamrih ingin diakui, ingin dihormati, atau ingin apapun yang membuat kita gampang patah arang. Mari kita belajar dari Santo Yosef. Santo Yosef menerima karya Allah dalam wujud yang sangat mengguncang manusia. Kejadian yang sangat mengguncang itu menjadi ungkapan iman bagi Santo Yosef. Ia orang yang bisa menerima kehadiran Allah yang tidak lumrah dan tetap menghormatinya. Bahkan ia memelihara dengan penuh kasih dan perhatian. Santo Yosef sungguh memikirkan Yesus dan Maria sejak dalam kandungan, kelahiran sampai dewasa. Santo Yosef karena orang yang tulus hati, maka ia punya suara hati yang baik dan benar. Ia mengubah secara total rencana hidupnya. Ia bersedia menjadi orang yang bertanggung jawab. Santo Yosef, orang yang bisa dipercaya, juga dia bisa orang yang mempercayai karya ilahi dalam hidupnya. Mendalami peristiwa kelahiran Yesus dalam terang Injil Matius yang kita dengar adalah merayakan kebesaran seorang manusia yang beriman dan tulus hati. Karena ketulusan hatinya memungkinkan karya Allah sungguh terjadi, dan semuanya itu ia jalankan dengan tidak banyak kata, dengan diam, dengan tanggung jawab, dengan tulus hati, tidak banyak omong. Semuanya dilakukan oleh Santo Yosef. Mari kita meneladan Santo Yosef dalam pekerjaan kita, dalam hidup beriman, terutama di rumah tangga, di pekerjaan, di gereja, menjadi orang
yang tulus hati. Orang yang tulus hati sekali lagi kuat menanggung beban hidup dan menghadapi tekanan-tekanannya pun kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangannya. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.